Talim kita hari ini hubungan ruh dan jasad terkait Zikir An-Anfas, tutup bab 3 ya. Tapi babnya hubungan ruh dan jasad. Langsung aja ke talim, diisi nanti dengan doa dan zikir biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi ibadah. Diikuti ila hadiniya asyolihi wa hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barakah wal karomah Syekh Abdul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Pasang niat, lurus niat. Diikuti wa khususan arwahi Nur Abarwiyah Ahmadan Nuri Jauhari Muhammadin Sayyiduna Muhammad Nabi Yunaka Qadurul Imani Mahdi Yo Khalifatil Radin wa khususan arwahi Juriyatihi wabil khusus arwahi muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diikuti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Umi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Umi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Umi. Bisyafaati wa tariqati wa tariqati diikuti ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabataka wa marifataka. Zikir jahar ikuti la ilaha illallah satar la ilaha illallah 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 la ilaha
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan bil jasadi wa jadadat bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina bisarkatil maut wa najatan minan nari wal afandal hisab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung kita ke talim. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada tokoh idola junjungan kita umat Islam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang merupakan sosok luar biasa karena sudah mengantarkan kita semuanya mendapatkan berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, dan kepada siapa saja tentunya juga yang mengikuti jalannya atau rekodnya dengan baik hingga akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin, na ilahil ma'ahud wa sholatu wassalamu li asyari hayati wujud wa ashabil ajam milikuli mawujud sholatan tutafi qulubinal iman wabihabi yunal Quran wabihabi yunal Quran wabihabi yunal Quran watubahi umu ayat watutaulana biha nurul jannat wa nurun na'i wa nurun najari ila wajikal karim wala alihi wa sahbihi wa salim. Doa kita, subhanaka ilma lana ilama alantana innaka antal alimul hakim rabbi syari sadri wa yassirli amri wa hludata min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisanku agar pentalim dan yang ditalimi bisa memahaminya. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah Iwan, jemaah Iwan PPL Win rahimakumullah, baik yang mendengar langsung maupun tidak langsung, semuanya dirahmati Allah, yang sama-sama andung takjimi yang dimuliakan Allah, wajali wajirom min ahli semuanya ya. Alhamdulillahillazi hajana li haja wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad adrusul rabb binna bil haqi wa nanjul antil kumul janati urid semua bima kuntum ta'malun nama badu. Semua puncak masalah hidup yang membawa pada keadaan tidak bahagia adalah, ada yang tahu? Kuncinya satu, catat. Karena ketidakharmonisan di antara jasad dan qalbu. Enggak harmonis antara jasad kita dengan qalbu kita. Bahasa kerennya disebut ketidakstabilan emosi, atau orang sekarang menyebutnya masalah psikologi emosi. Ya. Jasad sangat berkaitan ya dengan ruh. Jika tidak dikendalikan, jasad itu akan membawa mudarat ya, kejelekan pada tubuh badan ya, fisikal atau anggota badan kita, atributnya itu menjalankan tugas penting dalam sistem peredaran darah yang disebut sistem oksigeninasi. Nah, oksigenisasi ini sudah kita amalkan prakteknya di lapangan dengan Husdardam. Ya. Tinggal antum yang mau menyelesaikannya, karena ini salah satu amalan untuk menyeimbangkan emosi kita tadi. Salah satu masalah hidup
Yang sering membawa kita tidak bahagia, galau, stres, semuanya itu tadi. Tidak furqan. Antara ruh, jiwa ya ruh juga kalau bahasa umum ya. Dan jasad fisik kita. Perawatannya yang paling baik ialah tidak ada jalan lain. Ini catatan kita untuk bekal laporan kayak apa ya. Ketidakseimbangan yang menimbulkan tidak bahagia, perawatannya tidak ada jalan lain. Kalau antum percaya ya, urutannya sebagai berikut. 1. Bina motivasi seseorang, dibina secara motivasi pada kekuatan dalam tubuh dengan cara pendekatan manusia itu dengan Robnya. Tentunya harus dengan bertaklim, bertasawuf, bertarekor. Antum paham semuanya itu kan? Itu cara pertama. Cara kedua, dibuktikan dengan ikhtiar, beramal, praktekkan dengan gerak, tidak diam dan tidak malas. Setuju? Hanya 2. Taklim, praktekkan. Betul kan? Ilmu sholat, amalkan dengan sholat. Betul kan? Nah itu cuma itu aja. Jadi keseimbangan begitu. Kita urai satu-satu. Ya, kita urai. Di antara metode tarekot adalah dengan zikir yang digabung dengan teknik pernapasan yang benar, ya. Nah, yang digabung dengan gerakan yang dalam tarekot Naqsabandia disebut sadar nafas, ya kan? Ada metodenya husdardam, atau disebut oleh ahli tasawuf sebagai orang tasawuf umumnya menyebutnya apa nih? Zikrul nafas, zikrul anfas, ya, itu tasawuf menyebutnya. Zikrul nafas hanya sering diterangkan secara teori, amalannya harus juga ke lapangan. Kita sudah ngamalin semuanya, alhamdulillah. Dapat tidak dapatnya wallahu alam. Kalau kita sudah mempraktekin demikian, berarti secara talim sudah, secara amalan sudah, akan bisa memberi kesan yang hebat pada tubuh jasmani dan rohani yang namanya manusia, insya Allah. Yakini itu, ya. Ya. Dalam perkara ikhtiar perlu gerakan kan? Ikhtiar kan nggak mungkin diem ya. Halo, antum. Cuma ikhtiar perlu gerakan. Umpamanya begini, ikhtiar lah antum tapi diam aja kan ngaco tuh. Umpamanya gini, air yang bergerak akan semakin bersih nggak? Setuju? Kalau air bergerak akan semakin bersih. Kalau air tergenang, sarang penyakit bro. Antum kalau banyak diem main HP, sarang penyakit. Sungguh, percaya nggak itu sarang penyakit? Penyakit otak. Ya. Ada saatnya. Kalau misal masuk tarekot, hati-hati, adab. Itu penting. Ini tutup kaji, bukan andung marah untuk kebaikan antum. Urusan semua tinggalkan. Sama kita berhadapan dengan Allah loh. Sama. Itu di tarekot. Masa antum di masjid masih main misalnya HP? Nggak bisa itu. Urusan itu nggak bisa. Yakini, makanya nggak pernah naik itu spiritual antum kalau antum tetap tidak menjaga adab. Ya, di kampus makanya ada nyinyi dosen kalau ada orang masih main HP atau ngobrol, marah kan? Ya, karena sulit menerapkan ilmu, apalagi spiritual. Kebayang nggak tuh? Ya, jadi antum capek, yang duduk juga capek. Ya, nah makanya fokus itu dilatih di luar. Nah, ini penting ya, karena
Pemahaman tarekat secara teori itu jarang orang menyampaikannya. Ilmu eksklusif sering disembunyikan oleh orang sekarang. Jadi seumpama air yang bergerak akan semakin bersih, air yang tergenang akan menjadi kotor dan sarang penyakit. Bergerak itu kadang mengalir. Betul? Yang namanya bergerak itu kan mengalir. Sudah itu, kadang merambat, bergerak juga. Tahu merambat? Kadang menyerap, bergerak juga kan? Ya. Kadang memancar, bergerak juga. Cahaya matahari itu bergerak dengan memancar. Sekarang pertanyaannya, ruh pada tubuh bergeraknya dengan lari dengan apa? Menyerap, memancar, bahasa itu yang antum nggak tahu. Nah kalau antum tahu bahasanya, antum bisa merasakan ruh itu sedang bergerak. Ayo. Ada yang menyebut memancar. Termasuk bergerak menguap. Setuju? Ruh bisa menguap. Saat kapan? Tidur. Digenggam, diuapkan sama Allah. Kap. Tuh. Menguap. Antum kalau melihat menguap, kayak masak nasi. Ada asap kan? Ya. Orang-orang spiritual melihat orang tidur kelihatan menguap ruhnya itu. Digenggam Allah. Nah itu hanya bisa dirasakan dengan metode usdardam tadi. Kesadari napas. Demi Allah tuh. Nah itu poin-poin yang perlu antum pahami dalam konteks kajian di sini. Ya. Karena jarang orang menyampaikan secara gamblang. Menguap bergerak juga. Mencair bergerak bukan enggak? Mencair juga bergerak. Kira-kira di tubuh yang mencair itu apa? Energi. Tuh, ya. Jadi akal kita menerima energi bergeraknya itu dengan apa? Mencair. Kadang membeku. Kadang lapuk, kadang membusuk. Lapuk bergerak juga, membusuk bergerak juga. Bayar. Ternyata bergerak bahasanya banyak. Semuanya bergerak. Bayangin Quran itu kan, macam jenis bahasa kalau nggak kita belum jabar. Iktibarnya gitu. Kadang apalagi tumbuh bergerak kan, pindah bergerak. Kalau pindah nyata secara jasad. Dari tempat X ke tempat Y. Betul? Nah, hijrah umpamanya. Intinya bergerak. Semuanya bergerak. Jadi kalau ditanya bergerak itu dengan masing-masing anasir atribut beda namanya. Mengalir, merambat, memancar, menguap, mencair, membeku, lapuk, membusuk, tumbuh, berpindah. Setuju? Berapa itu bahasanya? Itulah lapisan pemahami Quran. Kebayang nggak tuh? Waduh, kalau hanya sekian bulan sulit deh memahami konteks kehidupan. Apalagi memahami terapi. Kalau dia membeku, ya, membeku. Antum salah terapi, dibekukan lagi, tambah beres atau enggak? Tambah gilo, salido. Tuh. Nah, ya. Itu di tubuh ada stratanya. Gampang ya? Gampang terima kaji kan? Perlunya di sini memahami konteks gerakan itu. Ya. Aduh, nyesel andung nih mahal ilmu tapi santai aja gini. Al-Fatihah kayak bayar kayak gitu. Enggak, ini bercanda dong. Kan udah paham itu artinya ya. Bergerak ternyata bukan pengertiannya lari kan? Antum di sana diajarin bergerak itu ada 6 gerakan loh yang antum sendiri tidak menyadarinya. Enggak menyadarinya. Justru gerakan yang paling hebat itu saat antum tidak berpikir. Ditidurkan. Tapi ada yang macam-macam ya tidur beneran ya lah ini. Niatnya istirahat. Pusing. Iya itulah dijelas. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kayak gitu pahamnya gitu dulu ya. Nggak apa-apa ya. Andung ngaji kayak gini kan. Enak kan?
Tak gendong kemana-mana kata Mbah Surip kan. Tak gendong kemana-mana kata Mbah Surip kan. Besok jangan mau digendong. Setuju ya? Kok jadi nggak pemarah kok. Cuman kalau menyalahi aturan, anduk tegur kan nggak masalah ya. Karena manusia itu kata Quran ada sifat. Berapa sifatnya? 15. Nanti catat ya. Jadi matching satu Quran itu untuk memperbaiki sifat manusia 15 itu. Ya. Sifat itu ada di Korin. Di Korin. Adik Sinan kurang ajar. Ada di badan. Ada 5 balai. Itu Quran menyebut. Nanti dicatat ya. Amalannya hanya ayat itu aja. Mau nggak? Di antaranya lupo, cingkaha, cilui. Adunan cilui enggak? Di awak lama cilui taruh ise supaya disayang orang. Di UB juga Korin itu di UB ada ayatnya. Jadi anu harus sampai sasaran. Ya, nggak ada lagi cuma 15 tuh. Jadi nggak ada lebih yang penyakit di lain itu. Enak kan? Kalau digendong kan? Nggak capek kan? Gampang terima ilmu kan? Tak gendong kemana-mana. Jangan kayak gitu. Kamu yang gendong orang nanti. Bila perlu rektor kamu gendong. Kasih tahu. Aduh dihantam lagi nih dosennya nih. Enggak. Kalau murid-muridnya ini wajar. Kalau mursyid ya udah bisa ngajarin murid, tapi mursyidnya mesti digendong kan ngaco. Antum yang gendong. Gitu. Ya. Atau Aidil yang gendong. Kalau dia cocok nih, fisiknya gede kan. Yang duduk pernah digendong dulu. Pernah ya? Alhamdulillah. Secara fisik kan. Lanjutlah kaji Kok pada tegang kayak gini ya. Kadang lapuk, kadang membusuk. Kadang tumbuh, kadang berpindah. Intinya bergerak. Hidup harus gitu. Itu sebabnya orang yang berprinsip begini. Orang berprinsip ulama agama begini salah tuh. Kalau bisa diam, kalau bisa istirahat, kenapa harus bergerak? Dan itu lebih baik daripada berusaha. Iya, setuju? Setuju? Setuju nggak? Diam tidak bergerak karena ada sesuatu ya. Tapi kalau dimakan takdir buta jadi salah kamu. Betul kan? Setuju kan kalau? Setuju ya? Gitu. Jadi kalau yang latihan member kan kelihatan tuh. Lebih baik buat diam. Ya kan? Yang aneh kalau bergerak begini Pak. Bergerak nih, lampu merah terabas. Pasti sebab mau polisi, mau ditilang. Kenapa bergerak? Saya nggak tahu ada Pak Polisi yang gila dia. Sama dengan itu. Jadi takutnya sama polisi. Jadi antum semua jangan takut sama yang duduk, jangan takut sama dosa. Takut sama aturan dari Allah. Setuju? Setuju nih? Alhamdulillah. Setuju ya? Setuju. Kata ini ya. Takut antum secara itikad bukan kepada dosa, bukan kepada yang duduk, bukan kepada orang pintar, ya bukan karena nggak lulus. Takut antum kepada intinya Allah ya. Udah, clear. Kalau bisa diam dan istirahat, kenapa harus bergerak dan berusaha? Maka kehidupannya akan susah sebab melawan. Dijamin itu kalau begitu. Sebab melawan kita semula jadi. Pernah disebut. Manusia itu nggak bisa diam. Duduk aja antum bergerak kok. Percaya nggak? Hari ini pas ada mikirin cewek ini. Bergerak. Bergerak pikirannya mikirin cewek. Kalau masuk kaji mikirin cewek namanya nggak fokus kan? Nggak apa-apa, normal aja. Bagi orang yang peka kebaca,
kebaca. Nah, anu ngajarin supaya peka. Mau. Sekarang kita tes Ustaz Pauli yang 12 tahun mikirin apa, kira-kira sekian persen mikirin apa. Ada mikir duit, ada mikir istri, kalau udah beristri, ada mikir pacar. Enggak, bukan itu. Dosen sise, ya, itu kok kenapa kurang ajar? Ada mikir begini. Mau gua bacok atau nggak lulus? Harus sampai ke situ. Nah itu yang mau kita tuh. Lanjut dulu. Mitra manusia semua aja jadi. Dalam ajaran filsafat semuanya belajar filsafat. Belajar dalam ajaran tasawuf Islam. Di samping istilah an-nafs dan ruh, ya, juga ditemukan istilah al-qalbu al-aqal. Betul? Betul kan nih? Nah, 4 istilah tadi mempunyai hubungan yang sangat erat, tidak bisa dipisahkan. Perbedaannya apa? Hanya terletak pada penggunaan arti. Sepakat? Para ulama sufi mereka antum ke sufi mereka sudah ditakwil. Mengartikan an-nafs adalah sumber moral yang tercela. Itu sufi. Anak itu sumber moral yang tercela. Sedangkan roh adalah sumber kehidupan dan sumber moral yang baik. Setuju? Setuju nih? Setuju ya. Supaya antum bisa bergerak dengan benar, roh juga sesuatu yang halus dan bersih. Harus bebas dari pengaruh hawa nafsu. Yang merupakan hawa nafsu itu sir Allah. Sebetulnya sir Allah. Sebetulnya. Setuju nggak kalau itu sir Allah? Rahasia Allah hawa nafsu. Ya, betul kan? Kok nggak pada percaya? Hanya bisa diketahui oleh manusia tertentu setelah Allah memberikan gambaran terbayang yang disebut kasyaf. Jadi kasyaf itu gambaran dari Allah yang terbayang, disebut masyad. Itu bahasa omongan filsafat yang benar. Al-qalbu, maka qalbu diartikan sebagai wadah. Setuju? Tempat untuk yang makrifat, suatu alat untuk mengetahui hal-hal yang bersifat qalbu itu bersifat apa? Ilahiyah. Jadi qalbu itu makrifatnya kepada ilah. Ini bisa kalau hati antum kalahnya bersih, murni. Saya bersih-bersihnya mikir tajam, makrifat Allah, betul ya? Dasarnya gitu. Terutama dari hawa nafsu. Jadi melalui pola hidup yang zuhud, warak, zikir secara istiqomah terus menerus, antum bisa naik sendiri makrifat Allahnya. Sampai ya kita bahas lagi. Sedangkan al-akal atau akal di atas letaknya disebut apa? Atribut manusia. Setuju? Atribut. Apa alat? Untuk ilmu. Setuju? Ya. Untuk bisa mengetahui dengan cara diamati dari panca indera atau dari hal-hal yang zahir bahir. Setuju ya itu bahasanya. Nah,
Karena itu tingkatannya berada di bawah tingkatan al-qalbu. Yakin? Yakin? Penting mana membaiki dulu akal atau qalbu antum? Qalbu dulu. Qalbu bukan duin. Qalbu orangnya ada di antum. Perbaiki akal. Banyak taharah, betul? Banyak zikir. Otomatis akal antum pun ngikut menjadi cerdas. Yakin kan? Yakin. Alhamdulillah. Nah, itu runutnya ya, supaya gampang. Ternyata ada perbedaan fitrah gerakan menuju akhirat dengan gerakan menuju dunia. Kalau gerakan antum menuju akhirat umumnya untuk meraih apa? Kita kan bergerak menuju akhirat umumnya untuk meraih apa? Ayo. Ini pertanyaan dalam dong. Jangan antum yang jawab, dosen dulu yang jawab. Sampai di mana kapasitasnya? Umumnya antum bergerak ke akhirat, ya, tujuannya untuk apa? Ustadz Pauji jawab. Saya. Ayo. Bila rekor di rumah nih, tentang. Kalau ada yang menjawab kebesokan untuk muncul. Yang benar ampunan. Catat itu. Antum bergerak menuju akhirat untuk apa? Hanya ampunan, berarti manusia tidak ada yang suci. Jangan minta surga dong. Karena sudah dipatok ketetapannya antum menuju akhirat hanya untuk menuju ampunanku. Ada di Quran. Itu yang benar. Benar itu. Itu yang keren. Berarti dia mengakui di tubuh kita nggak ada yang suci, semua yang manusia pun. Ini tanya, betul nggak itu? Betul? Betul Iqbal? Betul? Itu bahasa Al-Quran. Menujulah kepada ampunanku, kata Allah. Jangan minta surga dong. Enak, kalau udah ampunan pasti surga. Udah poin haji. Surga haji tingkat paling eksklusif. Minta apa untuk borak ke surga haji itu ampunan yang dapat. Betul? Ampunan memerlukan apa? Kebersihan. Kebersihan ada berapa? Ada dua, karena tubuh kita ada lahir dan ada batin. Kalau antum wudu, niat antum kemana? Di tangan. Bersihin karena ada darah tadi, ada kotoran. Nah, salah itu. Air udah bersihin. Ngapain diniatin? Tangan antum yang sering nyolek-nyolek gak cepat. Itu yang diniatin, bener gak? Mulut antum yang diniatin, yang tersembunyi. Bukan karena ada kotoran di dalam. Nah, Iqbal masih salah tuh. Wudhu itu salah. Enak banget bagian kok. Aing bersih ini anu samu doa naik pesawat ke pilot tujuannya ke Padang. Pak pilot, betul ini saya ke Padang. Nyinyian gitu dulu. Betul kan? Sama dengan itu. Enak aja di gini, tak gendong. Mana-mana. Lanjut kemana ya? Ada gerak akhirat, ada gerak dunia. Ada perbedaan tuh secara fitrah gerak akhirat dengan gerak menuju dunia. Menuju akhirat umumnya hanya untuk meraih ampunan dari Allah. Kemudian insya Allah dapat bonus surga. Dasarnya mana firman Allah Ali Imran 133 dibaca Ikhwan. Itu dia dasarnya.
Ya dan itu deh, kalau kita bergerak kepada Allah, sholat, puasa, zikir, hanya meminta ampunan Allah, dasarnya jawab Ali Imran surah 3 ayat 133 itu dia. Baca. Wahari'u ila maghfiratin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rohmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau orang bertakwa yang diminta apa? Ampunan Allah. Itu poinnya Pak Ustaz ya, Ustaz tadi ya. Itu poinnya, kasih penjelasan yang baik supaya kita itikotnya nggak melenceng kemana-mana. Nanti kita surga eksklusif. Nah ini yang agak susah ya. Dasarnya kan tadi itu sama semuanya kok. Ya. Menuju akhirat yang dicari kasih sayang Allah. Maka Al-Quran menjelaskan dengan firman-Nya juga yang kedua. Al-Zariyat baca. Suratnya 51 dibuka. Az-Zariyat 51 ayatnya 50. Pendek ayatnya. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Sampai yang paling poin apa? Bersegeralah itu kan cepat gerakan. Iya kan? Kalau antum berbuat salah, bersegeralah menuju ampunan Allah kan gitu. Bersegeralah menuju ampunan dari Rabb-Nya. Bersegeralah kembali taat kepada Allah kan gitu ya. Iya kan? Itu jalan menuju akhirat. Sekarang pertanyaannya yang kedua. Nih, pertanyaan ke antum, jangan ke dosen, nggak enak. Yang kedua. Yang kedua apa? Jalan menuju dunia. Yang dicari apa? Halo. Apa tuh? Kan tadi menuju akhirat, itu dulu. Gerak kita sekarang yang kedua menuju dunia. Apa? Harus jalan itu. Jawab pendeknya aja lah ya. Nggak bisa ngejawab masalahnya ini yang gampang. Menjemput rezeki. Apa? Menjemput rezeki. Bukan nunggu rezeki. Ya. Menjemput rezeki. Kalau menjemput ada gerakan.
Ya Allah turunkan uang 1 gunung ya Allah. Diam aja nih. Mati antum begitu. Kalau dikasih sama Allah. Ya. Kenapa mati? Ketimpa kan? Benar nggak? Jalan. Cari gitu ya. Hanya itu. Kita hidup di dunia ini jemput rezeki. Kalau ke akhirat jemput ampunan kan beres. Ya. Semua butuh gerakan. Ke Allah butuh gerakan. Betul. Salat ada gerakannya, ya. Dasarnya mana? 67 ayat 15 dibaca. Suratnya 67. Itu dasarnya. Jadi semuanya harus ada dasarnya. Waladi ja'alakumul ard. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjulunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Tegas yang ini ya, perhatikan yang ayat ini ya. Jalan menuju dunia. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Kalau mudah dijelajahi harus jalan, harus gerak. Terus, maka jelajahilah di segala penjulunya dan makanlah sebagai rezekinya. Jadi dijemput rezeki itu. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Karena itu berarti antum udah clear tuh perintah. Perintahnya udah tahu kalau menuju ke akhirat harus seimbang juga menuju kepada jalan dunia, ya kan? Betul kan? Harus furqan. Itulah yang disebut antum sudah melakukan kebaikan kata Allah. Dunia wal akhirat. Nah ini ditegaskan lagi di Al-Baqarah, dibaca 148. Kesimpulan dari 2 itu di 148 Al-Baqarah surat 2. Walikuli wijhatun. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kiblatnya akhirat apa? Ampunan Allah. Kiblat dunia apa? Menjemput rezeki. Ya. Itu ada caranya masing-masing kiblatnya antum. Tapi yang paling penting itikadnya antum tahu sasarannya. Duduk. Maka antum akan diarahkan Allah. Ya. Paham gak nih? Paham ya? Artinya kesimpulan cara betul. Jalan menuju akhirat, jalan menuju dunia wajib harus furqan. Wajib seimbang. Makanya kalau antum tasawuf saja
Sufi saja tidak nikah, tidak ngurus orang, marah nggak Allah? Makanya kalau antum kaya saja tidak mau akhirat, tidak mikir akhirat, maka salah nggak antum? Harus seimbang. Di sini nggak diajarin langsung. Di sini tidak diajarin untuk sufi. Harus seimbang. Dunia wal akhirat. Dasarnya mana? Al-Qasas 28. Praktekkan 77. Poinnya. Al-Qasas surat 28 77. Praktekkan. Jadi antum buat tesis sudah clear sebetulnya. Dalam konteks ajaran mereka dan dalam konteks ajaran syariat sudah clear dengan ayat itu aja. Gampang, mudah, jelas. Dan gak ragu di pikiran kita kan? Nah, tolong apa sudah 77 kita. Wattaqi bima attaqallahu. Wattaqi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Habis, anu nggak bisa taklim lagi habis. Dengan beberapa ayat itu udah habis, nggak perlu taklim lagi. Udah tahu maksudnya kan? Udah paham tuh semua. Selesai nggak tuh taklim? Kok kamu capek-capek ya? Nah, udah clear tuh tadi. Iya, apa kan? Udah ya, pulang kita. Dengan beberapa ayat clear. Masya Allah, hebatnya Quran. Menjelaskannya ya. Yakin itu ya. Jadi dengan demikian sampai saat ini antum yang ikut PPL di sini udah jelas maksudnya ya. Antum hanya memberi kesan. Ini bukan pencerahan lagi, ini udah ilmu loh. Jadi kalau antum nggak mau menjalaninya, ya antum yang rugi kan? Ya. Jelas ya, ada perbedaan antara bergerak menuju akhirat yang belum terlihat wujudnya. Kan belum terlihat wujudnya. Dengan bergerak di dunia yang sudah terlihat wujudnya. Ya kan? Bagi yang awam masih belum terlihat wujudnya. Kan gitu aja bahasanya ya. Bagi yang hakul yakin pasti sudah tahu wujudnya gitu. Akhirat masih dicari. Sedang dunia sudah ditemukan belum? Sudah. Mencari surga belum tentu ketemu surga kan? Iya kan? Nah, tapi mencari dunia pasti ketemu di dunia kan? Karena waktu kita terbatas di dunia, pahami. Karena waktu kita terbatas di dunia, maka harus bersegera. Harus bersegera. Ingat waktu. Tanpa harus terburu-buru. Bersegera maksud Quran bukan arti terburu-buru. Duduk ya. Jadi mencari akhirat tanpa melupakan dunia. Bukan malah berlomba-lomba mencari dunia tanpa melupakan akhirat. Tabalik kaji itu salah. Entah balik kaji kan? Ya. Dan jangan dimaknai dengan bercanda dalam perkara ini. Tolong.
Karena ada yang salah makna. Kenapa Antum jelaskan gini? Kok kamu sholatnya terburu-buru cepat amat? Kan ada yang sholatnya ada ngikutin tuh. Apalagi sholat raweh kan. Karena katanya menurut Quran mencari akhirat harus terburu-buru. Ayo, gawat tuh, nggak boleh. Kan disuruh bersegera. Ada yang nyeleneh kayak gitu nggak? Ini takutnya udah tahu ini bikin nyeleneh nih. Nanti Aidil udah tahu nih dari kaji Antum. Wah, ini ada Qurannya. Sholat kita harus terburu-buru. Kan Antum bilang bersegera tidak harus terburu-buru. Bisa kembali kaji itu. Maksud yang tepat adalah bersegera untuk memulai, tapi tetap tenang menikmati ketika melaksanakannya. Disebut khusyuk. Betul kan? Bersegera itu tuh pas masuk waktunya. Poin nggak? Mungkin hebat spiritual antum kalau dipanggil Allah antum bersegera. Udah naik spiritual antum deh. Nggak ditunda. Jadi kalau dosen teng pas ajan tinggalin aja. Tinggalin aja. Kalau lagi nerangin sholat asar dipanggil Allah, "Hei, Sen, dosen, Baranti lah dipanggil Allah, keluar." Makanya dosen anu ngajarin, pas dipanggil Allah, suruh antum keluar semuanya, betul kan? Enggak rapat juga. Enggak, antum kesel kalau masalah ini masih disepelekan, betul kan? Setuju enggak? Ini enggak nyanyi juga lagi. Nyanyi, kok nyanyi dia? Udah jelas dia Isa nih. Masih kuara, nanti bisnis hilang. Justru yang menghilangkan itu dipanggil Allah nggak ngikutin, maka bisnis itu hilang. Banyak orang nggak sadar itu. Percaya nggak? Setuju nggak nih Iwan? Udah gampang kan Haji? Kok Andu marah-marah aja ya? Enggak. Ini itikot. Kita beda ya. Pola berpikir kita harus beda. Betul kan? Tarik, simpen, tahan. Kebalik lah dia. Sama itu. Perlu riyadhah. Perlu latihan. Mencari dunia, istilah Al-Quran nyebutnya apa? Berjalan. Kalau mendengar kata berjalan itu dunia. Bukan berlari. Dan tentunya bukan pula tidur-tiduran sampai badan melebar. Betul kan? Atau main HP. Emang sih yang berat timbangan masuk surga itu timbangannya, Pak. Ketangkep kan ya? Nah, jangan jadi tanda ya. Ini supaya jangan kaku. Maksudnya timbangan kebaikannya, bro. Paham ya? Bukan timbangannya. Bukan timbangan barek badan, bukan. Maksud timbangan kebaikannya kan gitu. Kan itu artinya kenapa berjalan? Ada yang tahu nggak? Kalau dunia. Ini yang mudah-mudah aja lah. Ini kan mudah bahasanya ya. Karena dunia ini perlu dinikmati. Sebab sekarang dunia sudah hadir. Kalau orang filsafat paham tuh. Sehingga sambil berjalan bisa bersyukur. Sedang akhirat kan belum wujud. Sehingga masih harus dicari. Maka dikejar. Karena waktu dunia pendek. Dengan segera. Akhirat itu mencari. Karena belum wujud. Akhirat itu bahasa Qurannya mencari. Segera. Karena belum wujud. Karena terikat dengan waktu. Duduk. Maka bahasa Qurannya bersegera. Itu berarti arahnya ke akhirat. Sampai.
bersegera dan mengejar. Sedangkan dunia sudah ditemukan. Karena rezeki sudah ditentukan kan. Antum merasa belum dapat rezeki. Rezeki antum gak akan ketuker. Udah ada. Gak usah capek deh. Cuman diperintahkan untuk berjalan aja. Duduk. Bedok. Jadi ada yang jomblo nggak? Enggak. Kalau ditentukan yang nggak kawin memang sudah dari sononya. Anung berdoa nggak ditentukan. Sampai Pak. Diperintahnya apa? Udah ditentukan. Nggak alan deh antum mati sebelum rezeki itu penuh ke antum. Betul kan? Jadi yakini rezeki itu ada. Iya. Seandainya berlebih, ya antum tetap aja nikmatnya yang sudah ditentukan. Sagadang kok paruinya. Walaupun antum punya sawah 200 hektar. Capek ngurus bro. Antum kan nggak mungkin makan 200 hektar ke perut. Ayo. Logika kan? Pola berpikir kita lurusin. Lebih baik biasa aja lah. Tahu biasa? Meminta ya Allah yang cukup. Enak gak kayak gitu? Coba dikasih istri 2, pacar 4. Pusing gak tuh? Manusia kok cangok. Jipo cie ingin ampe. Tuh loh. HP cie ingin 2. Gunanya kan itu juga SMS, nelpon. Pusing gak? Lipstick yang buat tinggi. Kupluk 10 lagi. Kupluk 10 pakai 1. Memang kepala antum 10. Gitu. Benar gak tuh? Itu maksudnya supaya jangan serakah. Jadi udah tahu pengertian berjalan. Cukup berjalan. Nggak usah berlari. Karena sudah ditetapkan. Maksudnya apa sih? Kalau lari nanti malah rezekinya nggak ketangkep. Dia serakah. Nggak dapet kesempatan awak kok. Onde alata selip sih hane matu sadia kok. Ende ndak namo itu do bro. Palape seh. Duduk tuh. Jangan khawatir. Yang penting berjalan aja. Aja tak kopo-kopo. Kalau kamu tergopoh-gopoh rezeki itu juga ciptaan makhluk juga cuek antum diri sama rezeki. Kabur tuh. Nggak percaya. Udah capek ngejar dunia nggak dapat. Sedihnya lagi, akhirat pun ketinggalan. Naudzubillahi min dzalik. Jadi dunia mah jangan dicari, bro. Kan gitu bahasanya. Tapi kata Quran, jangan dilupakan. Yang dicari karena belum nampak. Sedangkan dunia kan sudah nampak. Kalau akhirat. Maka yang tepat adalah jangan dilupakan dunia itu. Jangan kita mengatakan kita hanya butuh Allah. Dosa itu juga tuh. Gak perlu dunia, saya hanya butuh Allah. Salah itu. Itu gak sufi. Betul bahasanya kayaknya. Saya hanya butuh Allah. Nggak perlu dunia kan ngaco itu. Sebab dunia adalah bagian dari karunia Allah. Itu Quran. Maka ambil. Itu yang heran. Udah 30 nggak kawin-kawin. Nggak ngambil dunia kan. Dosa itu. Kemana nih kaji? Maaf kaji ya. Maaf ya. Benar kan omongannya? Aneh kan kalau ada seorang suami yang mengatakan kepada istrinya gini. Bagi yang sudah beristri, adik-adik aman. Yang jomblo aman. Yang mau calon istri, pelajari. Ini ngomong kayak gini nih. Sayang, aku mencintaimu dengan ikhlas dan semurni-murninya. Itu sebabnya aku nggak perlu jasadmu. Aku hanya perlu ruhanimu. Ngaco nggak ngomong kayak gitu? Udah kawin kapan jin aja. Kan hampir sama omongan kayak gitu.
Ini kan sebagai tulus cintaku padamu. Ditambah pula lagi. Pusing. Terlalu sufi itu. Kita bergerak di alam dunia dengan tujuan utama adalah akhirat kan? Iya kan? Intinya coba bergerak dengan seimbang. Ya, Andung takutkan begini, disangkanya ngaji di sini ini suruh melarat. Ya, suruh juhud, tidak. Antum kalau nggak kaya awas. Nggak dibeliin rokok yang duduk. Ya gimana? Itulah. Ya, bergerak seimbang, maka Allah lah yang menyeimbangkan hidup antum. Sebagaimana kalimat sering dikatakan sama orang-orang yang pinter nih ya, tapi kok susah ngamalinnya. Beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Beramallah untuk akhiratmu seolah engkau akan mati besok. Wow, luar biasa. Amalannya bare bro. Terbatas sekali waktunya besok. Besok mati kan? Terbatas kan? Nah, berarti antum harus bersegera kan? Nah, yang udah 30 bersegeralah kawin. Terbatas antum. Kalau deo awas antum. Betul? Nggak boleh deo. Usaha, ikhtiar. Cendekiawan muslim banyak yang memilih diam dalam mempelajari asal usul ruh. Naikin dulu, ya. Di sini nggak boleh. Tapi ada batasnya, betul kan? Firman Allah Al-Isra 17:85. Kalau ruh harus berdasarkan firman. Dibaca dulu. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan rohku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Boleh nggak mempelajari ruh berdasarkan ayat tadi? Boleh ya. Tapi terbatas, ya kan? Sepakat dengan ayat tadi sepakat? Bukan kata Andur, kata Allah kan? Boleh mempelajari ruh, tapi ada adabnya yang terbatas. Setuju ya? Kita serah. Banyak ulama sekarang mengumpulkan ngomong gini, alasan bahwa jiwa atau roh bisa makan adalah urusan Allah yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali hanya Allah. Ada benarnya. Tapi kan kalau diterusin, kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Berarti kita boleh mendalaminya. Setuju? Hubungan dulu dengan jasad kita bahas. Kita bahas dulu apa kata filsafat Islam. Antum pernah bahas ini enggak di UIN? Hubungan ruh dan jasad berdasarkan ilmu filsafat di usul. Pernah? Jawab jujur. Jawab. Pernah? Kira-kira kesimpulannya apa? Interaksi aja. Oke, nggak usah. Jadi gini aja, andung aja ya, kesimpulan andung aja ya. Nanti sesuaikan ya. Betul kan? Andung nyenek juga nih. Nggak berani andung langsung. Hubungan roh pertama dan jasad itu dikemukakan oleh filsuf Islam yang bernama catat Al-Farabi dan Al-Ghazali. Al-Farabi dulu
baru Al-Ghazali. Boleh kita nukil ke sana, akademis itu nukil. Istilah aku terus akhir dulu, paham ya seperti ini. Nukil itu tidak apa-apa, yang terbaik untuk hadis. Kata Al-Farabi, ngomongnya ini, jiwa atau ruh merupakan bentuk bagi jasad. Jiwa atau ruh merupakan bentuk dari jasad di satu pihak disebut jauhar rohani. Itu kata siapa? Al-Farabi. Di lain pihak, ruh selalu bekerja melalui jasad. Ruh selalu bekerja melalui jasad dan jasad membentuk sasaran ruh. Ruh tidak akan ada jika jasad tak bersedia menerimanya. Pahami itu. Ini poinnya nih. Ruh tidak akan ada bekerja, ada tapi tidak akan bekerja jika jasad tak bersedia menerimanya. Bukan mati ini, berarti ruhnya diam. Paham sampai sini enggak? Jadi intinya Bapak, ada ikhtiar kita supaya ruh membantu kita. Jangan natural untuk menghidupkan saja. Paham nggak? Paham nih? Itu kasih. Secara logika itu kasih begitu. Jadi hebat Al-Farabi itu. Ketangkap nggak maksudnya? Luruskan Pak Ustaz. Yang tadi itu sangat sulit sekali untuk dijelaskan kepada saya. Dalam hal kerja, kerjanya ruh ya, bukan jasad. Naik ke Al-Ghazali. Nah, simpulannya aja ya, supaya jelas ya, iman itu supaya jelas. Membaginya ke dalam dua arti. Al-Ghazali dibagi ruh itu dalam kerja ya, dua arti. Pertama, ruh diartikan material. Namanya, ada yang tahu? Ruh hewani. Sifatnya material. Yang kedua, immaterial. Ruh insani. Pertanyaannya sekarang, yang nggak ada di binatang ruh apa? Ruh insani. Yang ada hanya ruh hewani. Itu perbedaan antara kita sebagai manusia. Ya, sampai orang gila yang hilang ruh insaninya, maka sulit diperbaiki. Duduk. Paham nih? Ya, itu. Jadi kalau kambing diajarin talim bisa? Ya enggak bro. Ajarin torekot bisa? Ya enggak bro. Kalau nggak mau ngajarin ya sama dengan maaf, lebih jelek dari binatang. Quran. Loh, kan nggak enak tuh ngomongnya. Itu Quran. Nah, taklim kayak gitu supaya sampai. Ya, ini nggak ada di sini. Nah, kalau dibaca ayat-ayat tadi ya, buku-buku tadi, puyeng antum deh. Yakin Pak Uji juga puyeng tuh. Apa digabungnya Al-Farabi sama Al-Ghazali? Padahal ada kaitannya itu. Karena Al-Ghazali juga nukil Al-Farabi, Al-Farabi juga nukil Al-Ghazali. Itu ulama dulu, ulama sekarang gontok-gontokan. Ya, itu jadi masalah. Tado hanya minta antum dari sini pas keluar semua mengungkapkan, jangan dulu membid'ahkan, jangan dulu cari perlawanan, cari persamaannya. Itu yang penting. Maka antum cerdas. Itu poin. Dalam arti pertama,
organ jasad yang bekerja sebagai daya penggerak maupun daya yang mengetahui. Itu ruh apa? Haiwani. Paham ya? Dalam arti kedua, ruh insani itu disamakan dengan jiwa. Itulah yang disebut nafs natikah. Ya, itu Al-Ghazali. Farabi juga menyebutnya sebenarnya dengan daya praktek dan teori. Ya, hubungan kedua macam jiwa ini dapat diketahui dengan ilham. Apa namanya? Ilham. Disiplin ilmunya apa? Mukasyafah. Satu disiplin ilmu lagi untuk mengabulkan dua ruh tadi. Namanya ilham, ilmunya mukasyafah. Itulah yang sering disebut pembuka tabir hakikat hubungan keduanya. Karena kesulitan terletak pada perbedaan hakikat antara jiwa dan jasad, maka ada disiplin ilmu mukasyafah. Perlu anu jabarkan ilmu mukasyafah sampai pagi, bro. Makanya itu kan antum mencari lagi ilmu itu. Mana referensinya enak aja. Andung lagi tak gendong ke mana-mana itu gitu, iya kan? Nah, karenanya yang namanya jiwa itu sebagai jauhar ruhani, berasal dari alam ilahi, disebut alam malakut. Sedangkan jasad berasal dari alam al-khalaq, kejadian. Jasad itu dari alam kejadian. Namun yang jelas kata Al-Ghazali, jasad bukan tempat ruh. Nah, pusing lagi nih. Catat itu. Pendapat Al-Ghazali, jasad bukan tempat ruh. Duduk ya. Itu Al-Ghazali. Alasannya apa? Karena tidak mendiami tempat tertentu, ada di Quran. Betul tuh alasannya. Tidak di luar, tidak di dalam, tidak di atas, kan bingung tuh akal. Ya. Jadi bahasanya apa? Andung nih bahasanya. Yang mudahnya gimana? Jasad hanyalah merupakan atribut atau alat. Paham? Jasad merupakan atribut atau alat. Kamu mau nokok genteng, tangga genteng tuh atau perlu alat, paku saja masukan. Perlu panokok, baru kerja turun ke panokok. Hanya sebagai alat. Makanya ruh tidak di jasad. Ruh itu akan bekerja kalau ada pekerjaan. Duduk. Itu keren banget tuh pemahaman. Banyak orang nggak tahu. Dan itu betul. Jadi bukan jasad datang ke ruh yang datang ke jasad. Gitu. Contohnya apa? Tidur. Lu tidur. Iya, contohnya tidur. Pas lu datang ke jasad, jago ini. Ya. Betul kan? Yang menggenggam siapa? Allah. Gampang mengartikannya kayak gini? Gampang ya? Nah, jadi lama nih. Karena gini, Anda menjelaskannya harus benar-benar jelas. Karena kalau baca dari buku pusing nanti. Ya. Jadi betul kan? Jasad bukan tempat ruh. Betul kan? Nah, ruh lah yang mendatangi jasad, bukan sebaliknya sebagai substansi yang juga diperlukan oleh jasad. Ya, itu bisa hidup. Betul. Ya. Jadi pertanyaannya kalau tidur, antum bango itu ruh apa? Ruh insani atau ruh hewani? Ruh hewani. Kalau mati beneran yang hilang ruh hewani dan ruh insani. Dua-duanya kabur, diambil Allah. Pertanyaannya, gak apa-apa disebut, jangan disampaikan.
Kalau meninggal yang menjabat doang. Jawab sendiri. Mengerti? Jadi antum tetap hidup nggak? Kalau antum meninggal, yang dicabut itu ruh hewani, maka antum nggak bergerak. Ruhnya nggak dikembaliin karena ruh memerlukan jasad. Setuju? Mudah dipahami? Masuk di akal kita? Keterima? Ada Qurannya? Ada. Bayar dong, bayar. Ngeri-ngeri sedap loh. Maka hati-hati, kalau antum dibunuh ya mati. Datang tuh malaikat, iya kan? Karena ruh hewaninya dirusak. Jadi jasad hanyalah alat, atribut. Ruh itu yang mengatur. Nama Qurannya tasarruf. Bahasa metafisiknya ruptis. Artinya bertindak pada jasad, sebagaimana halnya raja dengan kerajaannya. Sepakat? Itu istilah Al-Ghazali. Keperluan jiwa terhadap badan dapat diumpamakan dengan perlunya bekal, sama seperti musafir. Jiwa ini kalau disamakan dengan ruh, sama, bekal. Kayak kita musafir, kan kita berjalan ke akhirat, berjalan ke dunia. Seseorang tidak akan sampai kepada rohnya kalau ruh tidak mendiami jasadnya selama di dunia. Setuju? Nah, tingkat yang lebih rendah harus dilalui untuk sampai pada tingkat yang lebih tinggi. Betul? Betul. Makomat. Karenanya Al-Ghazali berkesimpulan hubungan ruh dengan jasad merupakan hubungan yang saling mempengaruhi. Disinilah Al-Ghazali mengemukakan hubungan dari segi maknawi, karena wujud hubungan itu tidak jelas, terbatas. Lagi pula ajaran Islam tidak membagi manusia secara syariat dalam kenyataan hidupnya pada aspek jasad, akal atau ruh, tetapi di semuanya disatukan suatu kerangka yang saling membutuhkan dan saling mengikat. Hanya itu syariat membicarakannya. Duduk. Ruh adalah hakikat dari manusia dengan begitu, yang dengannya manusia dapat hidup, mengetahui segala sesuatu. Dalam Al-Quran dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala meniupkan ruhnya ke dalam tubuh Adam untuk menghidupkannya. Ini ada di Asy-Sajdah 329. Demikian juga dalam rahim Maryam ketika mengandung Isa alaihissalam. Ada di Al-Anfal surat 8, 12 dan 66. Ruh merupakan zat murni yang tinggi, hidup dan hakikatnya berbeda dengan tubuh. Tubuh dapat diketahui dengan panca indera, sedangkan ruh menyelusup ke dalam tubuh. Bahasanya gitu aja. Sebagaimana menyelusupnya air ke dalam bunga, tidak larut, tidak terpecah-pecah, untuk memberi kehidupan pada tubuh selama tubuh itu mampu mau menerimanya. Itu bahasanya. Kalau tubuh mau mampu menerimanya. Dalam Al-Quran, ruh terkadang diartikan dengan malaikat, betul kan? Dan juga dalam Al-Quran, ruh bisa diartikan wahyu, betul kan? Di samping itu, beberapa pakar tafsir juga mengartikan ruh dengan jiwa. Jangan pusing. Dalam Al-Quran, kata an-nafs diartikan dengan jiwa. Seperti kata-kata an-nafs al-mutmainah, artinya jiwa yang tentram, betul kan? Nah, pada Quran surat Al-Fajr 89:27, nggak perlu dibaca. Ya. Al-nafs al-mutmainah. Dalam ayat itu kita bisa memaknai kata ruh mempunyai pengertian yang sama dengan an-nafs, betul kan? Nah, adapun perbedaannya terletak pada penggunaannya saja. Misalnya dalam ayat yasalunaka an ar-ruh
Qul ar-ruh min amri Rabbi. Tadi udah dibaca. Mereka akan menanyaimu tentang ruh. Maka katakanlah bahwa ruh itu urusan Rabbku. Dan ayat, ya ayat Tuhan nafsu al-mutmainah irji'i illa rabbika radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu. Karenanya ulama abad ke-10 yang namanya Ibnu Sina kita nukil. Ibnu Sina gabung tadi 2, sekarang 3. Kesimpulannya aja. Membagi jiwa atau ruh 3 macam. Namanya jiwa kalau Ibnu Sina, tapi maknanya ke ruh menjadi 3. Pertama, catat. Ini Ibnu Sina ya. An-nafs an-nabatiyah. Jiwa nabati. Jiwa pohonan. Kalau orang terlalu tinggi jiwa ini, gimana kira-kira? Suli ngece hano. Pohon kan gak kelihatan gerakannya. Betul? Namanya an-nafs al-nabati. Yang kedua, an-nafs al-hayawaniyah. Jiwa hewani. Kalau terlalu tinggi ini, nggak mau diam, bantu cacing kepanehan. Boleh tinggi. Nah, yang ketiga, an-nafs al-insaniyah, jiwa insani. Hampir sama, tapi ditambah nabati. Itu menurut pendapat Ibnu Sina. Jadi 3. Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Sina sudah dapat pemahaman antum. Sampai itu dasarnya. Jiwa nabati kesempurnaan awal bagi benda alami yang hidup dari segala makan, tumbuh dan berkembang. Jiwa hewani kesempurnaan awal bagi benda alami yang hidup dari segi pengetahuan. Hal-hal yang kecil, bergerak, iradat, kehendak. Sedangkan jiwa insani kesempurnaan awal bagi benda yang hidup dari segi melakukan perbuatan, potensi akal, pikiran, serta segi pengetahuan atau bersifat umum yang sifatnya keilmu. Perbedaannya itu. Jiwa insani inilah yang dinamakan ruh, sebagaimana para filsuf Islam menyamakannya dengan an-nafs an-natika, yaitu jiwa manusia. Itulah jiwa insani, jiwa manusia. Itulah jati diri. Itu ulama sufi. Sebelum masuk berhubungan dengan tubuh yang disebut ruh, sedangkan setelah masuk ke dalam tubuh dinamakan nafs. Pendek. Yang mempunyai al-akal. Akal. Yaitu daya praktek yang berhubungan dengan badan dan daya teori yang berhubungan dengan hal yang abstrak. Mungkin pusing. Ya. Itu siapa yang membahasnya? Ibnu Sina. Karenanya dalam ini kalau digabung dengan Al-Ghazali, an-nafs berdasarkan arti khusus, berdasarkan arti umum. Dalam arti khusus, an-nafs sumber akhlak yang tercela. Yang tercela dan harus diperangi. Ya. Sedangkan dalam arti umum, an-nafs hakikat manusia yang oleh para filsuf Islam disebut dengan an-nafs an-natikah. Selanjutnya Al-Ghazali menambahkan qalbu, ruh, an-nafs al-mutmainnah. Merupakan nama-nama lain dari an-nafs an-natikah yang hidup, aktif dan mengetahui. Silakan antum membaca bukunya itu. Kalau ingin dalam perkara itu kan gitu. Antum kan hanya menyimpulkan, menggabungkan dari beberapa penukil ulama yang besar secara kesimpulan. Ya. Nah, kalau membuat tesis, laporan, kalau membuat skripsi, antum rapun 3 tadi. Dikejar sama dosen nanti, mabok 1 aja ambil. Duduk gak tuh? Ambil aja 1. Ibnu Sina aja lah. Cukup ya? Al-Ghazali aja lah. Al-Farabi aja lah. Nah boleh antum nukil, tapi tetap referensinya dibuat. Duduk gak? Kok jadi ngajarin kayak gini ya? Gak apa-apa ya?
Maaf ya Pak Uji ya, saya jadi dosen dulu. Insya Allah mudah-mudahan antum paham ya. Tambah berat nggak nih? Enggak ya? Dari mana semua ini datang? Tentu dari pertemuan ruh dan jasad. Setuju? Jadi bak rame kan? Ketika ruh bertemu dengan jasad. Pertanyaannya, kapan itu terjadi? Aduh, kalau nggak diputusin takut nganga nih. Ya, kapan itu terjadi? Ruh dengan jasad bertemu. Jawablah. Ketika bangun tidur, hampir tiap hari. Benar kan? Iya nggak nih? Jadi kapan ruh dengan jasad ketemu? Ketika bangun. Betul kan? Ini pikiran jauh-jauh sih. Iya. Setuju Iwan Iqbal. Kapan ruh dengan jasad ketemu? Nah, tuh. Kasih tahu di kafe. Jadi kalau orang begadang terus, kalau orang tidur terus, nggak ketemu-ketemu dong. Nah, bisa gitu ya? Nah, iya. Itu nikmat kita dikasih tidur. Ketika ruh bertemu dengan jasad berarti sadar. Kapan itu terjadi? Ketika bangun tidur. Muncul apa? Kalau udah sadar muncul apa? Yang pertama kali muncul interaksi aja. Ini harus dimaknai mengenali tubuh kan. Nafsu keinginan, catat. Itu dulu yang muncul. Nafsu keinginan. Kalau dikaji ke buku-buku yang lama, nukilnya berat tuh. Panjang ceritanya karena sering dipanjangin. Sepakat nggak nih? Pas kita bertemu ruh dengan jasad yang muncul bekerja itu nafsu keinginan. Undih lapar baru. Undih tekana tuh nak. Iya nak. Undih. Apel dulu gitu. Gitu. HP lagi. Kacau nih. Setelah nafsu keinginan supaya baik, seharusnya gimana? Antum. Terima kasih dulu bro sama Allah. Sudah ditemukan kembali ruhnya antum ke tubuh. Itu yang benar. Ada terima kasih? Alhamdulillah. Ada diamalin tuh nggak? Butuh apa itu? Butuh pemahaman. Capek kan ngejelasinnya? Banyak orang tahu nyebut alhamdulillah tapi taklid butuh. Kata ulama setelah bangun tidur alhamdulillah. Artinya apa nggak ada yang tahu kan? Kira-kira gitu. Kok marah-marah nih? Nggak boleh marah-marah nih gara-gara kanuragan katanya. Bukan kanuragan ngeluarin. Muncul nafsu keinginan. Tanah yang sebelumnya mati. Kan tanah tuh tidak memiliki keinginan. Ketika ruh ditiupkan kembali dari genggamannya ditaruh, ia mulai memiliki sifat lain. Ayo, berubah manusia itu. Yang sebelumnya tidak ada pada dirinya. Pertama, bahasa mulanya, ingin memiliki teman. Ingin punya kawan. Unde kama bini den. Nggak ada bini den lah dulu nyo ke pasar. Lupa salat subuh karena nalaba bini. Kalau nan seorang mah HP kawannya HP. Benar itu. Bahasanya ingin memiliki teman. Kan ingin.
Kata siapa? Kata Allah. Ali Imran ayat 14 baca. Setelah berbalik kepada antum memiliki keinginan sama. Juyyina linnas hubbasis syahwati minan nis. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal خير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dijadikan indah pada pandangan manusia ciptaan apa-apa yang diingini, yaitu wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, beras, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik juga. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun, serta tinggal berupa emas, perak, kuda, pilihan, binatang ternak, sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Itu dicari. Amin. Lalu Anjela. Ya. Karena itu, lalu perhatian dulu nih, baru separuh. Nggak apa-apa ya, agak malam dikit ya, karena ini durasi ya. Ini udah diukur. Teman itu dibuat dari diri kamu sendiri. Istri dari dirimu sendiri. Emas dari dirimu sendiri. Bingung nggak? Nggak ya? Bukan dari luar kok. Bukan. Jadi kalau pengen emas ya kamu berpikir emas terus. Maka diciptakan emas dari diri kamu sendiri. Paham nggak? Jangan cari jauh-jauh mas. Istri jangan jauh-jauh. Maka cari istri sampai ke Pariaman. Cari istri di badan kamu sendiri, rusuk. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya pertemuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang berada pada bagian atas. Bengkok nggak enak tuh, kata negatif kan? Ya. Jika engkau luruskan, jangan dipaksa, patah. Jika engkau biarkan, tetap aja bengkok. Sampaikanlah pesan kebaikan kepada perempuan, karena dasarnya nggak enak ya, untung ada perempuan. Ada, karena jadi yang tugasmu meluruskan antum, temanmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu sebabnya pertemuan antara ruh dan jasad. Itu sebabnya pertemuan antara ruh dan jasad itu juga memunculkan keinginan yang lain. Keinginan kedua. Yang pertama keinginannya apa?
Pas kita bangun tidur, teman. Yang kedua jatuh tuh. Naik sendiri itu. Suka makan. Pasti lapar tuh, karena lama kan. Makan tuh. Walaupun makanan itu dilarang, tetap aja ingin. Nah, itu manusia. Karena itu Allah berfirman, Al-Baqarah 35 baca. Itu yang kedua, keinginan kita setelah ruh ada bergabung dengan jasad. Kami berfirman, hai Adam, diambillah oleh kamu dari selimut surga ini, dan makanlah makanannya yang banyak lebih baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Jadi pas ruh masuk ke badan, timbul keinginan. Pertama, kata Allah keinginan manusia apa? Yang pertama, cari teman dikasih sama Allah. Bisa HP, bisa istri, kan dilihat dulu istri itu. Kata Allah, istri kamu, istri kedua. Setelah itu apa? Setelah ada istri, pengen makan, walaupun itu dilarang, tetap dilanggar. Nah, dia aja melanggar. Betul kan? Itu kehendak Allah juga. Ada hikmah di dalam itu. Paham ya? Kan dimakan dua kali. Iya. Pas antum sudah makan, apa jadinya? Timbul tenaga kan? Mania. Jalan. Lupa ini, lupa lain. Cingkah. Itu sebabnya ada perintah syariat Torah puasa. Jadi puasa itu adalah Torah. Sampai enggak kita pemahaman ke sini nih? Sampai enggak? Antum mau sampai paham ke sini loh hidup loh. Itu tatanan hidup begitu. Jadi jelas kan tuh runutnya setelah ruh masuk timbul nafsu keinginan. Pertama ini, kedua ini, setelah itu cingkah. Normal kan? Normal manusia aja, makanya jangan calain kalau orang bandel biasa senang di sini. Ah, ini dia ngikuti aturan. Karena efek tadi lurus kan. Janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang yang zalim. Larangan itu keras. Tapi keinginan pula lebih kuat. Nah, ini sayangnya manusia. Keinginan itu kuat. Akhirnya nafsu keinginan mengalahkan larangan. Tapi setelah perbuatan, setelah dilakukan, timbul apa? Seharusnya. Ini tasawuf, ini tarekat. Timbul kesadaran. Tuh. Setelah masuk napas antum, harusnya antum timbul kesadaran. Husdardam. Sepakat? Sepakat kan nih? Tiap hari supaya antum sadar dikasih napas. Masya Allah, kalau ini nggak paham, memli antum itu.
antum sering melanggar, termasuk yang duduk. Setelah timbul kesadaran, sebelumnya kan timbul penyesalan. Seharusnya kan begitu. Penyesalan selalu hadir setelah perbuatan. Islam bukan agama yang mengharamkan nafsu makan. Tidak. Ada hikmah di balik itu. Tidak pula membenarkan memakan segala sesuatu. Itu yang penting. Karena ada aturannya. Riba. Udah jelas dilarang. Udah deh, tampil beda aja deh. Itu larangan Tuhan. Kalaupun antum terlibat dengan lingkungan riba bunga, bersihkan. Udah paham? Itu aja. Seperak pun jangan dimakan. Rusak itu. Islam memberikan kebebasan yang diikat dengan aturan. Kita ada hak bebas. Itu yang disebut huriyah muqayyadah. Itulah huriyah muqayyadah. Namanya syariat. Dalam masalah makanan Allah memberikan aturan dengan firman-Nya yang selanjutnya untuk menghambat supaya antum bisa koreksi makanan antum karena nggak tahu ini hambatannya. Al-A'raf 7:31 baca. Ragu ini, baca ini. Ya Bani Adam, يا بني آدم خذوا زينتكم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. kalau antum ingin dijaga dengan riba, kalau antum ingin dijaga dengan makanan yang tidak merusak tubuh, kuncinya satu. Apa? Kalau antum nggak tahu, biasakan makan, jangan berlebihan, maka akan tahu antum. Itu aja ilmunya deh. Duduk kan nih? Duduk gak? Jangan berlebihan. Kalau mau pakaian bagus, bukan waktu kuncar. Kemana? Kemana? Masjid. Masjid pakaiannya itu juga. Bawa apek lagi. Maka antum dijaga itu badan antum dengan pakaian yang bersih. Itu jimatnya. Kan gampang tuh. Kan Quran nih. Iya. Oh dicari nih halal haram, dites sama analisa. Enggak, kece juga tuh. Jaga aja makan, jangan berlebihan. Masuk masjid pakaian yang paling keren, betul kan? Taklim pakaian yang keren, ngadep kalau pakaian yang keren. Ya. Udah dijaga tuh tubuh antum, sehat tuh. Udah deh, udah selesai. Jadi ini satu session ya. Tetap harus antum putuskan. Dikit lagi nih, session kedua. Kita mati dulu.